Ta'ala, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakannya kita di dunia sampai akhirat. Pertama-tama marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang melekat pada diri kita yang tidak pernah hilang, dan mudah-mudahan ini sampai akhir hayat kita pertahankan nikmat yang paling mahal, tidak ada harganya, tidak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan Islam. Akbarun ni'mah ba'dal iman wal Islam as-sihhah wal afiyah. Nikmat yang paling besar nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Sesudah itu baru kesehatan. Yang al-afwa, kemaafan Allah, afiyah itu kesehatan kita yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kalau kesehatan yang digunakan tidak untuk taat kepada Allah, bukan afiyah, namanya cuma sehah aja. Jadi sehah, sehat, wal afiyah, selamat. Itu nikmat, maka pantaslah kita alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita di masjid ini sudah melaksanakan, menjunjung, telah menunaikan ibadah sholat fardu maghrib berjamaah lagi. Jadi itu juga alhamdulillah. Pokoknya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja yang bersama kamu dari nikmat-nikmat yang ada bersama kamu, itu semuanya tidak ada satupun kecuali dari Allah. Itu yang harus kita camkan. Sahabat, suami, saudara, atau teman-teman yang memberikan rezeki melalui itu adalah sebab kita mengikuti sebab, cuma Allah semuanya itu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, atau minimal sallallahu ala Muhammad. Itu salawatnya Jibril alaihissalam. Kemudian kita tidak lupa berniat iktikaf di masjid yang mulia ini dengan ucapan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minimal aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Sudah selesai, maka dapatlah pahala duduk-duduk iktikaf. Ini hujan, luar biasa hujan ini. Kita baca selawat dulu 3 kali. Mudah-mudahan hujan ini tergeretek di hati kita, karena pada saat hujan tuh kalau kita minta, diantaranya kalau kita gembira betul disuruh berdoa, sedih betul disuruh berdoa, ketika hujan juga disuruh berdoa. Maka kita baca selawat 3 kali, selawat kamilah. Mudah-mudahan berkat selawat ini, hujan ini betul-betul memberi rahmat hujannya. Yang kedua, memberi tanda kepada kita, mudah-mudahan rezeki kita seperti hujan yang turun ini. Nah, mudah-mudahan rezeki lahir dan rezeki batin. Bin niyah sihah wal afiyah, wa bin niyati annallaha yusur jami'a umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka Allahu
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Dulu Habib Mustafa Allah yarham Jakarta, Allah yarham, beliau pernah berkisah tentang orang yang mengamalkan salawat kamilah ini. Jadi beliau itu orang desa, salawat ini dengan niat mau naik haji, baca terus salawat kamilah, entah berapa hitungannya dia baca salawat kamilah. Satu saat naik haji, dia naik haji pakai apa itu orang yang membawa haji, maceko-ceko, tapi culas yang membawa ini lah, diantarnya lah ke mana, ke Singapura. Bagian wallahualam kayak apa ceritanya itu, dibawa orang desa ini, dibawa ke Singapura, dipadahkan bahwa di sini sudah Jeddah. Jadi ditipu yang tadi, tapi orangnya itu kan ini kita berbicara di dimensi lain lah, dan kejadian ini cuma satu ini aja mungkin. Jadi ujar yang pembawa jamaah itu, dia yang dibawa, sempian turun aja di sini, nanti sebulan kemudian saya jemput lagi di sini jarnya. Kayak apa caranya itu? Jadi sudah minta antarkan ke Masjidil Haram pakai mobil dari Jeddah itu, sampai dia ke Masjidil Haram, betul ke Masjidil Haram. Sebulan kemudian dia kembali di situ lagi, tidak ada lagi orangnya. Sudah dia pulang ke Indonesia, dicari orang itu, takutan kan orang itu, takut habis nipu, dicarinya, dia ciri mau terima kasih aja, artinya perjalanan haji lancar aja. Nah itu entah kejadiannya berapa tahun yang lalu, itu Habib Mustafa berkisah. Ternyata ada memang orang yang menjemput waktu di bandara menuju ke Mekah, di Mekah menuju lagi ke situ. Nah, ujar beliau itu yang menjemput sahibul yang mengarang, yang menyusun salawat kamilah tadi itu. Ini luar biasa salawat kamilah. Betul atau tidaknya wallahu a'lam bissawab. Bisa aja kan segala sesuatu Allah Ta'ala. Kita tidak sampai ke situ ya, paling kadang kita membaca selawat ini mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala urusan kita, rezeki kita dilancar-lancarkan, walaupun tidak seperti orang, tapi alhamdulillah artinya tidak sampai menurunkan keimanan kita dengan kepapaan dan kekurangan kita. Karena kita ini jangan sampai tidak punya uang, atau jangan sampai uang itu dijadikan sandaran bahagia. Karena kan hampir seluruh manusia yang saya tahu kalau punya uang itu bahagia betul. Nah, mudah-mudahan jangan itu kita jadikan sandaran. Walaupun kita tahu sulit sekali kalau kita tidak punya uang, sulit sekali untuk berbuat baik. Tapi itu bukan sandaran satu-satunya. Kalau orang menyandarkan kebahagiaan itu di uang, di duit, maka orang yang paling sengsara bubuhan kita. Karena Pak, kita rancak kada berduit, maka kita sering tidak punya uang, maka kita sering juga sedih. Kenapa? Menyandarkan kebahagiaan di duit. Oh, ternyata tidak di situ. Tapi memang sulit. Biar bagaimanapun
di akhir zaman ini perlu banyak duit. Makanya kalau memang ada peluang kerja, bekerjalah kita. Cuma caranya jangan sampai bertawakal di pekerjaan. Pekerjaan hanya ikhtiar, upaya kita untuk mendapatkan, mengambil rezeki yang dititipkan Allah. Kita ambil melalui bekerja. Memang harus seperti itu aturannya di dunia. Cuma di aturan agama kita tidak disuruh bertawakal dengan ikhtiar. Itu saja. Qala Sayyiduna Abi Dzarrin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usika bittaqwallah." Aku nasihatkan, aku wasiatkan engkau, Abu Dzarrin maksudnya dinasihati. Abu Dzarrin cerita kepada kita, Nabi bersabda kepadaku, ujar Nabi, "Usika bittaqwallah." Aku nasihatkan, aku wasiatkan kepada engkau selalu bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Karena sesungguhnya takwa itu adalah modal segala perkara apa saja, urusan apa saja, modalnya takwa. Apa aja urusan modalnya takwa. Ujar Nabi, usika bittaqwallah fa inna ra'sul amri kullihi. Karena sesungguhnya modal perkara itu sukses, semuanya itu dengan takwa. Takwa, takut kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan larangannya. Segala urusan apa aja. Mau jadi presiden, aman negara kalau presidennya takwa kepada Allah. Jadi gubernur, jadi wali kota, jadi camat, maka aman negara. Maka diperlukanlah orang beragama. Bukan justru agama dianggap sebagai penghalang kemajuan. Agama Islam sudah rapi. Agama Islam agama terakhir. Tidak ada lagi agama sesudah agama Islam. Agama samawi, agama langit. Agama langit sesudah Islam sudah tidak ada lagi. Jadi agama terakhir, sempurnalah agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, hari ini, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho agama kamu sebagai agama Islam. Jadi itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita disuruh bertakwa apa aja. Jadi dokter bertakwa, apa aja pekerjaan kita, modal kita. Mau buka toko bertakwa. Kalau orang buka toko siang malam menjaga toko, tidak ada sholatnya, berarti takwa bukan dijadikannya modal untuk. Jadi kalau orang buka toko, minimal ada sejadah di tokonya, minimal ada diperhatikan tempat wudhunya. Itu yang diutamakan, bagaimana aku bisa sholat. Orang mau memancing, silahkan memancing. Modal utamanya apa? Takwa juga hendak memancing. Bukan memancing itu membahagiakan hati, tapi bahagia yang bersinergi dengan takwa tadi. Ada takwanya, memancing apa? Sembahyang kada ditinggalkan. Sebab dari takwa ini menjunjung perintah Allah, kepalanya rasul ibadah, yang berada di dalam ibadah menjunjung tadi, yang menjauhi larangan Allah. Dari ibadah yang menjunjung perintah Allah disebut dalam lingkup ibadah. Ibadah yang termulia adalah solat. Makanya solat berada pada barisan pertama orang solat. Nah, jadi sembahyang
Begawi batu bara, sampean jual untuk jualan apa itu, berjualan rambutan kada kawa sugih, ngalih sugihnya. Tapi kalau usaha batu bara, main proyek, silahkan tuh cepat sugihnya, tapi modal takwa harus ada. Wah, kada kawa maju itu ndak bisa, kada mungkin, itu ikam aja kada mau. Kada bakalan sugih aja. Buktikan orang yang berusaha batu bara, usaha proyek, yang tidak mau sholat, maksiat dikerjakan, kemana uangnya digunakan? Pasti ke maksiat, habis ke maksiat, tidak sugih juga akhirnya. Coba bertakwa kepada Allah, beriman. Apakah tidak bisa? Bisa, cuma kita aja yang tidak mau. Dan kita memang harus berhadapan, ya, berhadapan dengan preman, berhadapan dengan orang itu, berhadapan itu. Tapi kita nggak ada modal takwa, ada keberanian, ayo silahkan, tapi harus ada keberanian. Di proyek, ayo silahkan main di proyek. Kalau semuanya diambil oleh orang yang tidak bertakwa, mandek ini pembangunan. Martu ra'su kullihi, ra'sul amri kullihi. Nah, itu satu, bertakwa, dinasihatkan Rasulullah. Kemudian alaika bitilawatil Quran wa dzikrillahi, fa innahu dzikrul laka fis samai wa nurul laka fil ardi. Nah, ikam mujar Nabi, ya Abu Zar, jangan tidak membaca Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kemudian wa dzikrillah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Alaika bitilawatil Quran, engkau Abu Zar baca Al-Quran. Caranya membaca Quran bagaimana? Kita kan bisa termotivasi bergabung seperti arisan Quran dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Pak Labulan kan dengan di masjid ini kan, itu kan luar biasa. Mungkin kita kalau membaca di rumah belum tentu terbaca. Itu jar ikut-ikutan aja. Biar pang dulu. Kayak oke-nya kita ini, anggap kita ini bungol, artinya ada orang baca iya 4 juga kita baca, kada apa-apa kan, malah ibadah kayak itu, satu huruf kita ikut-ikutan kada apa-apa, tapi ikut-ikutan di tempat yang baik. Ini inya terus anak jadi kepala, mesti aku bawa ibadah sendiri. Ikutlah, kalau ada memang kesempatan waktunya ikut baca Quran, atau 1 lembar 1 hari baca Quran. Ndak bisa qul huwallah kah dibaca 3 kali sehari. Minimal sembahyang 5 waktu pasti terbaca Quran. Tapi ini kan istilah membaca Quran. Anak-anak tuh biasanya kalau di anu itu kan, kalau sudah menghafal Quran, di baris ini jar, bacanya ini halaman sekian, anunya tahu inya, ya, barisnya, nama surahnya apa, lancar inya. Kita jangankan baris Qurannya, surahnya yang keberapa, mana kita. Surah pertama apa? Al-Fatihah. Surah terakhir yang 114, surah 114, surah An-Nas, nyata yang pertama dengan terakhir. Mereka tahu semuanya anak-anak tadi. Cuma hati-hati juga. Dilihat-lihat juga tempat menghafal Quran, karena kadang-kadang ada tempat menghafal Quran yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita berhati-hati juga, berhati-hati tempat-tempat. Kita tahu ISIS kan, ISIS rata-rata buatnya hafal Quran, cuma otaknya dicucinya. Memang Quran memang di walaqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Itu Quran memang di setting oleh Allah Ta'ala. Ada bagian jaringan otak kita ini, kalau membaca Quran tuh bisa terekam dengan baik. Taurat tuh berdua aja ngapal, Nabi Musa dengan Uzair. Zabur Nabi Daud aja. Tapi Quran banyak, karena luar biasa itu mukjizatnya Quran. Kita mungkin belum hafal, membacanya aja. Orang tahu letak surahnya berapa, di mana surah keberapa. Kita jangankan surahnya, letak Qurannya aja di rumah di manakah sudah wadahnya, kada tahu lagi. Berdebu Qurannya kan. Jadi baca Quran ujar Nabi, dan baca juga zikir, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu cukup aja.
Barang siapa masuk ke rumah ya, ucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau rumahnya kada ada orang, hanyar baca qul huwallah 3 kali. Baca qul huwallah 3 kali ke rumah. Kenapa membaca Quran dan zikir kepada Allah Ta'ala itu? Fa innahu, karena sesungguhnya membaca Quran dan membaca zikir kepada Allah, zikrul laka, itu akan menjadi sebutan kamu. Kau akan disebut di langit, wa nurul laka fil ard, dan jadi cahaya kamu di bumi. Siannya. Jadi Quran ini dengan zikir itu di langit kita terkenal. Bagus lagi, kita disebut di langit, malaikat tahu dengan kita. Kita kan biasanya kalau sudah masuk YouTube, wow, ketika viral pian, wow, yo moha. Padahal tahu senang banget. Ini kita viral di malaikat. Kalau malaikat viral di malaikat kan senang, malaikat orang kada berdosa didoakannya kita, dan jadi cahaya di bumi. Zikrul laka fis sama wa nurul laka fil ard. Fa innahu zikrul laka fis sama wa nurul laka fil ard. Jadi sebutan bagi kamu di langit, kita disebut-sebut malaikat, si Guru Luqman baca Quran jar. Ya kalau tak mbuhannya ini kan rancak baca Quran. Dan cahaya bagi kamu di bumi, bagi kamu, bagi kita. Makanya ada Nabi menyuruh nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Cahayai rumah ikam dengan sembahyang dan membaca Quran. Kemudian nasihat Nabi lanjut, wa alaika bitulis somti. Kalau bisa, wa alaika, jangan kada banyaki diam, banyak diam, udah banyak pender. Ini bukan berarti ditagurong diam terus. Maksudnya banyak diam nih, kalau kada jadi pahala, ngomong itu kalau ndak jadi pahala, ndak jadi duit, kada usah ngomong, selesai. Itu aja prinsipnya. Sebab kalau mau ngomong jadi dosa, baik kada usah, baik diam, panjangi diam aja jangan baik. Nah lebih baik baca zikir, baca salawat, Quran 30 juz, salawat suka. Apa kerjakan? Zikir dengan salawat. Jadi panjangi berdiam ujar Nabi, jangan banyak pender, karena lidah kita ini memang ukurannya kecil, tapi lidah ini dihalangi oleh tembok gigi dengan mulut menutupi. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditambah beliau batu ada di mulut sidin, supaya begitu mau bicara, saking takutnya dalam penggunaan mulut ini. Kita kan biasa ceplas-ceplos ngomongi orang, itu kan dosa besar semua. Itu yang paling penting, jangan menyembati orang. Kalau kada jadi baras, artinya kalau kada jadi duit, jangan bepandir. Artinya boleh bepandir kalau bisnis jadi pahala, jadi duit. Duitnya kan kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan ngomong kecuali jadi pahala. Apa aja? Termasuk zikir itu sebenarnya zikir secara luas ketika kita menasihati kekanakan. Atau ketika mahasiswa datang ke kita minta nasihat, Pak gimana anunya begini, kita nasihati, itu zikir juga secara luas. Madahi orang, memberikan menasihati orang, itu zikir. Nah kalau tidak bisa, alaika bitulis somti, panjangi berdiam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik aja, yang baik-baik aja. Aw liyasmut, atau diam. Kalau kata kamu pandir, diam. Contoh sederhana aja, contoh sederhana. Misalnya pian datang ke undangan. Ini contoh-contoh yang simpel sederhana, walaupun ini kada terlalu pas dimaksud diam panjang. Diam ini berkatalah baik atau diam. Misalnya bapak ini punya, kayak itu aja sudah. Si Uji, bapak ini bersalamatan. Ya kalau bersalamatannya mulai jam 10, mulai habis isya, berakhir sampai jam 10 malam. Nah, bersalamatan Uji. Kawadah bapak ini, Uji di luar datang. Pas jam 10 orang sudah makanan, hanyar Uji datang. Bapak ini keluar, ulun tahu Uji datang. Uji datang tuh, bapak keluarkan. Uji kan kada enak bapak dah terlambat kan, menjagakan perasaan bapak karena memang ada halangan datang. Keluarlah bapak di dalam, sidin diluarkan. Uji hanya datang, mendatangi Uji. Ulun datang bersalaman dengan bapak. Ulun kan sudah lawas di luar itu, datang sudah dari tadi, mulai jam 9 sudah datang, memang sudah diundangan itu. Sejam baru Uji hanya datang. Walaupun tidak ada niat saya untuk membuka Uji ini, Ji, kenapa Ji hanya datang kaji? Sidin mendengar ya kalau itu kata-kata kada perlu betakun kayak itu. Ya kalau bersalaman aja dengan apa kabar Ji, sehatlah mai, lawasnya kita kan bertemu, alhamdulillah. Ayo kita makanan dulu, kan selesai. Menjagakan kada nyaman kalau Uji terlambat datang di pada ulun bepandir. Itu walaupun basa-basi, tapi basa-basinya cari kata-kata yang kira-kira, kalimat yang kira-kira jadi baik bagi orang. Itu kan jadi kada baik. Perasaan tuan rumah, dan itu walaupun tuan rumah ini pemaaf, Uji juga kada ada bermaksud terlambat. Tapi kan terlambat, nah itu paling ngetek, ada apalagi menyinggung perasaan orang. Nah ini yang dijaga. Makanya Nabi memberi tanda orang yang pandai berkata baik atau dia tidak bisa berkata baik lalu dia diam. Dikatakan Nabi orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi untuk meningkatkan iman kita kepada Allah dan kencang kepada hari akhirat, berkata baik atau diam. Kenapa jar orang beriman kepada Allah dinyatakan Nabi orang yang berkata baik, orang yang bisa berkata baik. Kalau dia ternyata tidak mampu untuk mengatakan sesuatu itu, kada bisa berkata baik lalu banyak diam, maka ini bisa meningkatkan orang itu ingat ke akhirat. Kalau orang ingat ke akhirat, bagus tuh kelakuannya. Kalau orang beriman kepada Allah, bagus tuh akhlaknya. Makanya Nabi menyebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah itu. Jadi kayak apa hubungannya dengan hadis Nabi ini? Alaika bitulis somti, ikam banyak diam aja kayak itu. Fa innahu matradul lisyaitan. Karena kenapa? Panjang diam itu untuk menolak setan. Setan kada kau menggoda. Kenapa? Orang banyak diam kan ingat kepada Allah dan ingat akhirat. Setan kada kau mengganggu. Wa aunul laka ala amri dinik. Dan itu sangat membantu bagi kamu untuk urusan agama kamu. Jadi kalau orang banyak diam, urusan agamanya jalan. Karena kenapa? Orang banyak diam ini hatinya tidak gelap. Kalau orang banyak omong yang tidak baik, ya, terutama mengomongkan kejelekan orang, itu memberi nuktah titik yang hitam di hatinya. Maka kalau orang ada kotoran di hatinya, sulit untuk ibadahnya, sulit.
Beribadah juga sulit untuk mendapatkan yang namanya khusyuk, asyik, menikmati manisnya ibadah. Kenapa? Omong muntungnya banyak omong, mulut omong yang kada baik. Amun stomat omong tapi ramih menyenangkan hati orang, kenapa tidak? Ya kalau tah melucui orang, kada apa-apa, menyenangkan hati orang, asal jangan menyambati orang, itu aja. Ajak mukada-kadai tahu jangan menyambati orang, dosa bujur tuh, sumpah wallahi itu dosa ganal. Karena ulama menyatakan ittafaqal ulama kita, konsensus ulama, sepakat ulama bahwa menggibah, menyebut kejelekan-kejelekan orang lain atau menyebut orang lain kalau dia mendengar jadi marah, itu termasuk dosa besar. Dosa ganal itu bukan dosa kecil. Cuma biasa ini dianggap tidak dosa kalau orang tidak pernah mendengar dasar-dasar agama tentang itu. Wa'anu laka ala amri dinik. Jadi panjang diam itu menolak setan dan menolong engkau atas perkara agama kamu. Wa iyyaka wa kasratud dhihki, dan kewajiban kamu, hati-hati kamu dan banyak ketawa. Nah, ini banyak ketawa. Fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Karena dengan ketawa banyak tadi itu mematikan hati dan menghilangkan nur cahaya di muka. Orang yang banyak dosa ketawa aja, kada ingat lagi tapi jangan begitu orang berkisah lucu kada mau ketawa, kada kawan juga, karena ketawa ini boleh yasiran, kada apa-apa, yasir yang sekadarnya. Orang ketawa masa merangut terus, sebab kalau orang merangut terus lipatan-lipatan muha itu, kerut-kerut muha itu, dan orang kada mau terapi, senang. Kalau orang ketawa tuh kan senang, asyik, jadi ada jalur-jalur anu. Cuma jangan ketawa kita dalam keadaan banyak dosa, ketawa aja kada pernah merasa khawatir terhadap kehidupan kita di dunia ini, apakah sudah cukup untuk menjadi sanggup untuk menjadi modal kita di akhirat, untuk menjadi bekal kita di akhirat. Nah, kalau belum cukup, jangan banyak ketawa, banyaki bertobat, banyaki menangis menghadap Allah Ta'ala. Itu pun melegakan hati kita. Saya kira ini dulu. Insya Allah akan kita sambung lagi hadis ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dibimbing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suluk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita pada umur-umur sudah 50 ke atas itu, yang kita hadapi adalah kematian. 40 tahun ke atas itu peningkatan dari segi fisik kada bakalan tambah ganteng lagi, kita itu menurun terus. 50 tinggal kayak ulun kan 50 ke atas menunggu kerucutnya aja lagi, menunggu mendatang rambut mulai putih, fungsi tubuh tidak terlalu seperti dulu lagi ya. Makan kada kawa lagi sempurna, mesti banyak yang dilarang, makanan-makanan yang itu. Jadi kita syukuri yang bisa kita lakukan adalah hanya untuk ibadah semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak kita beringat kepada Allah, selamat tuh di dunia akhirat. Jangan terlalu banyak lagi mengingat dunia, kita banyak mengingat akhirat. Kalau kita banyak mengingat dunia terus kita ingat, satu capek hati, dua capek tenaga. Hasilnya begitu juga. Kalau hendak hati kita gembira terus, badan kita tidak terlalu capek, banyaki ingat akhirat. Insya Allah yang sudah terlanjur, bukan terlanjur, yang sudah istiqomah ibadah berjamaah di masjid, mudah-mudahan bisa dipertahankan sampai akhir hayat. Istiqomah terus di masjid, ibadah solat berjamaah, itulah simpanan-simpanan di antara sekian banyak simpanan berharga kita untuk menuju Allah
Untuk bekal ke akhirat itu bukan satu jalan aja, jutaan jalan untuk jalan menuju akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.